Hayo, hayo, hayo. Kamu lagi mikirin siapa? Yang dipikirin kira-kira kerasa gak sih kalau misalkan lagi dipikirin, ya kan? Nah, kita bicara mengenai mikir-memikir ini gitu kan di Readingan Oracle Card Indonesia. Kali ini kita fokus teman-teman ya untuk mencoba gitu kan membaca mengenai pesan penting dari seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan. Jadi tugas kamu teman-teman semua ya saat ini adalah tarik nafas yang panjang, tenangkan diri dan cobalah terkoneksi dengan orang yang kamu mau baca gitu kan, yang kamu pikirkan pada saat ini. Oke, kita baca buat general reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, bahagia gitu kan, dengan vibes yang positif supaya outcome-nya pun juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja ya. Ya, jadi kalau misalkan video ini ya nggak sengaja tuh mampir gitu kan di berandanya kalian, ya langsung klik aja gitu, karena nggak ada yang kebetulan di dunia ini pastinya. Oke, kita bagi jadi 3 cerita sama seperti di readingan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3 you don't need to pick a card, nggak perlu juga pilih story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata gitu kan tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows, siapa yang tahu, right? Kita baca. Yuk, sekarang kita akan menuju ke teman-teman Libra ya. Okay, still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca untuk kamu. Alright, teman-teman Libra ya, kalian fokus ya sama orang yang mesti kamu pikirin ya pada saat ini. Kamu mau baca di readingan yang pertama ini buat teman-teman Libra. Pikirkan ya sosoknya seperti apa, coba terkoneksi ya sama orang tersebut ya teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat di cerita kamu yang pertama ya. Siapa sih orang ini dan ciri-cirinya kayak gimana? Ini orang yang selalu mau belajar hal-hal baru ya dalam hidup gitu. Jadi orang yang selalu mau berkembang ya teman-teman ya, nggak gitu-gitu aja. Kadang kan ada ya orang yang benar-benar puas, merasa udah yang paling pinter gitu kan, tapi dia nggak mau, dia selalu haus akan ilmu gitu, sehingga dia maunya belajar dan belajar aja gitu. Bagus sih ya, bagus ya. That means ya bisa smart gitu kan, bisa bijaksana. Orang banyak membaca, banyak belajar itu pasti bijaksana teman-teman ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan disertai dengan pengendalian diri yang baik, ya itu idaman banget ya. Nah, orang yang pengalamannya cukup banyak ya, pengalaman di hidupnya cukup banyak karena naik turun kehidupan tuh dia ngerasain banget teman-teman. Nah, kayak gini. Orangnya cukup pinter gaul ya, extrovert, empatinya cukup baik ya. That's why mungkin orang-orang banyak respect ya sama dia ya, seperti itu. Setia, orangnya cukup setia ya teman-teman ya. Padahal tapi mereka nggak ngerti aja kalau misalkan dia tuh orangnya gampang down ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa sih teman-teman ya. Kehadirannya dia dalam hidup kamu itu berarti apa? Dia itu adalah pendengar yang baik buat kamu ya. Kamu merasa didengerin sama dia, kamu merasa dipahami sama dia, kamu merasa bahwa kamu tuh disupport dan didukung banget gitu loh sama dia ya. Sepenting itu gitu. Lalu kehadiranmu dalam hidupnya dia seperti apa? Kehadiranmu dalam kehidupannya dia ya biasa aja sih ini ya. Ini sih lebih ke ya dia kalau misalkan dibilang ada perasaan sih enggak ya teman-teman ya, enggak. Justru mungkin ini kalian berteman ya, bisa jadi seperti itu, rekan kerja juga bisa gitu kan ya, orang yang saling sharing ya, berbagi ini juga bisa. Karena kalian sebenarnya punya prinsip yang berbeda ya, kamunya A, dianya B, tapi dia pendengar yang baik loh. Dia itu pendengar yang baik, bisa memahamin perasaannya orang dan kamu sering terbantu gitu sama dia ya, seperti itu. Tapi buat dia ya biasa aja gitu. Ya, seperti ini. Memang dia orangnya humble ya, seperti inilah gitu. Nah, sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih ya. Supaya kamu lebih care sih, lebih care untuk family, untuk keluarga gitu kan. Dia punya waktu untuk keluarga. Terus habis gitu juga supaya kamu tuh lebih bisa jaga yang namanya emosi dan perasaannya, kamu bisa fokus ya menguasai diri atau perasaan.
seperti itu, dan menjadi panutan yang baik pastinya seperti ini ya. Menjaga komitmen juga sih teman-teman ya. Jadi inilah pesan pentingnya buat kamu ya. Ini di cerita yang pertama ya. Sekarang buat teman-teman Libra, kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian fokus ya teman-teman ya, kalian fokus sama readingan yang kedua ini ya. Cerita yang kedua ini seperti apa? Fokus ya, terkoneksi dengan orang yang kalian mau baca ini, oke? Alright, siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apa? Ini orang yang secara gairah seksual tinggi banget ya teman-teman ya. Belum udah kayak gitu, tapi dia misterius banget. Orangnya misterius banget ya, misterius banget, dan sering banget yang namanya terjebak di hubungan yang berbahaya sama entah kenapa gitu ya. Suka sama orang ternyata udah punya pasangan gitu, suka sama orang ternyata dia udah punya pasangan gitu. Ya, orang yang misterius banget. Jadi dia nggak akan yang namanya memperlihatkan ya sisinya dia yang kayak gimana ke orang-orang gitu ya. Jadi benar-benar keep it untuk dirinya dia sendiri. Orang yang benar-benar mengalami transformasi yang besar banget ya dalam hidupnya dia ya, perubahan-perubahan yang besar dalam hidupnya dia, pengalaman hidupnya juga luar biasa, pakai banget ya seperti ini. Tapi dia tuh orang yang suka menunda sesuatu hal teman-teman ya, banyak ditunda, terus juga banyak rahasia ya, banyak yang ditutupin gitu kan, yang banyak terlibat di hubungan-hubungan yang berbahaya ya, tadi udah kan ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat kehadirannya dalam hidup kamu itu berarti apa sih buat kamu ya. Kamunya sih banyak berharap sama dia. Kamunya itu banyak ngarep, banyak berharap bahwa suatu saat bisa bersama, bisa bareng kayak gitu teman-teman ya. Kamunya. Nah sekarang kita lihat kehadiranmu dalam hidupnya dia itu seperti apa gitu ya. Oke. Kalau dilihat di sini sebenarnya ada attachment ya. Attachment ini adalah keterikatan, godaan. Nah kalau misalkan dilihat ya buat dia ya teman-teman ya, itu seperti kesenangan sesaat gitu ya, karena memang ini sesuatu hal yang agak nggak mungkin gitu ya, entah dianya udah punya pasangan atau kamunya udah punya pasangan ya. Kamunya ngarep sih ke dia, tapi dianya enggak gitu. Dianya kayak senang-senang sesaat aja ya, ya. Kalau misalkan mau dapet sesuatu hal, apalagi kalau misalkan dilihat ya secara gairah seks dia cukup tinggi ya teman-teman ya pasti ya begitu aja gitu, senang-senang sesaat. Nah sekarang kita lihat ya pesan pentingnya buat kamu tuh apa sih ya. Pesan pentingnya buat kamu, hati-hati terjebak ilusi, karena dari awal juga kamu udah tahu gitu bahwa hubungan ini nih penuh dengan ilusi, penuh dengan ya suatu saat kamu ya kalau udah harus dilepas ya lepas gitu loh ya. Jadi dia lebih ke memperlihatkan secara realitas hubungan kalian tuh seperti apa. Kepinginnya seperti itu, bahwa ini hubungan yang senang-senang aja gitu, tapi kamunya kenapa harus kebawa sampai segitunya gitu ya secara emosi dan perasaan, kan dari awal kamu udah tahu gitu. Nah inilah pesan pentingnya dia yang astaga gitu kan ya. Ini cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita kedua. Semoga teman-teman sedikit ya yang mengalami ini, atau bahkan nggak ada sama sekali ya, semoga ya, doanya sih begitu. Nah sekarang kita lihat ya untuk cerita kamu yang ketiga. Kalian fokus ya teman-teman ya. Kalian fokus ya di cerita yang ketiga ini. Kita bakalan lihat ya, coba terkoneksi dengan cerita yang ketiga ini ya. Siapa sih dia ya, ciri-cirinya dia tuh kayak gimana. Ini orang yang dilihat orang tuh benar-benar sempurna banget, benar-benar orang lihat dia tuh visinya luar biasa gitu kan dalam hidup. Terus abis gitu juga ngelihatnya adalah sosok yang tegas, muda gaul gitu kan, kaku, tapi dia cukup berani ya, orang yang kayak gitu. Dan visinya bagus ya teman-teman ya, orang yang cukup bebas, harapan buat banyak orang ya. Bisa jadi dia tulang punggung keluarga atau seseorang yang berpengaruh ya dalam satu komunitas juga bisa. Yang orang nggak tahu adalah dia tuh seringkali down dalam hidupnya, seringkali merasa tujuan hidupnya tuh kayak apa ya, dan arah hidupnya tuh kayak hampa gitu ya, bingung kayak gitu loh teman-teman. Tapi orang tuh nggak tahu karena melihat dia adalah sosok yang benar-benar kayak sempurna gitu, seperti ini. Nah sekarang kita lihat kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa, kehadirannya dia ya dalam hidup kamu.
Oke, sepertinya kamu menaruh hati pada dia gitu ya, punya perasaan sama dia, tapi kamu belum ungkapkan ya, seperti itu. Menaruh perasaan ya, seperti ini. Kehadiranmu dalam hidupnya dia ya, kehadiranmu dalam hidupnya dia ini ada ego ya di sana ya, ego sesuatu hal yang sebenarnya dia mau diperhatiin sama kamu juga gitu ya. Sebenarnya kalian tuh punya rasa, cuman satunya menyimpan, satunya lagi gengsi buat mengungkapkan gitu. OMG ya. Ya. Lalu pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih teman-teman ya, pesan pentingnya dia buat kamu? Oke, ya dia sih sebenarnya kepinginnya komitmen, mau serius gitu kan sama kamu seperti ini, cuman ya masing-masing dari kalian ya ini ada problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan dilihat ya dia kepingin sih yang namanya serius sama kamu, jalan komitmen sama kamu, cuman ada gengsi di sini ya untuk mengungkapkan terlebih dahulu. Sebenarnya dia udah tahu juga kalau misalkan kamu juga punya perasaan gitu ya sama dia, adalah perasaan-perasaan yang dipendam gitu kan buat dia. Sebenarnya udah tahu, cuman buat dia sih kayak gengsi banget dulu gitu loh teman-teman ya, kayak gengsi banget kalau misalkan harus ngomong duluan, tapi dia kepinginnya sih komitmen sama kamu. Hah, aneh gak sih orang ini? Ya kayak gini, oke ya teman-teman. Kadang-kadang pesan dari seseorang ya kita tuh nggak bisa dengar, kenapa gitu, karena kita terlalu sibuk dengan emosi, perasaan kita, kegalauannya kita, masalah-masalah tiap hari, rutinitas dan sebagainya ya. Sebenarnya seperti itu, tapi jangan repot-repot juga gitu kan ya, kenapa harus nggak ngedengerin pesan orang lain gitu kan. Orang pesan sendiri aja kadang-kadang nggak didengerin gitu, pesan tubuh kita sama diri kita sendiri, pesan badannya kita, pikirannya kita aja kita sering gak denger gitu kan. Karena apa? Karena emosi dan perasaannya kita sendiri terlalu larut, terlalu sibuk dengan emosi dan perasaan, sehingga pesan-pesan penting dari alam semesta ini ya, pesan penting dari diri kita ke diri kita sendiri ini seringkali gak terdengar. Nah yuk teman-teman, mulai latihan. Yang pertama apa? Dengerin diri terlebih dahulu. Kalau ini aja udah lulus gitu kan, pasti lebih gampang untuk dengerin orang lain ya, dan pasti akan jauh lebih mudah untuk mendengarkan pertanda dan pesan dari alam semesta ini. Ayo ya, oke. Kita jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, di readingan yang berbeda, zodiak yang berbeda. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, ayo segera subscribe Oracle Card Indonesia Soul Story. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.